Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Diswani, Prodi Bimbingan Konseling Islam NIM 18 3200-062. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah pengantar psikologi. Adapun pertanyaannya itu, pertama, tujuan mempelajari psikologi. Pertama, untuk mengetahui kondisi jiwa seseorang. Kedua, untuk mengetahui keadaan seseorang saat ini. Dan yang ketiga, untuk memprediksi keadaan di saat mendatang. Soal kedua, uraikan apa yang kamu ketahui tentang aliran humanistik dan jelaskan secara detail tentang hierarki kebutuhan Maslow serta contohnya. Menurut saya, aliran humanistik merupakan salah satu aliran dari psikologi yang menekankan kehendak untuk bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan dan keberhasilan dalam hidupnya. Kemudian, adapun hierarki kebutuhan menurut Maslow terdapat 5, yaitu psikologika need atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan yang paling mendasar bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Contohnya makan, minum, tidur, seks, dan sebagainya. Kedua, safety needs atau kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan rasa aman dan terlindungi. Rasa aman dari teror, penyakit, cemas, takut, bencana alam. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak merasa aman memiliki tingkah laku berbeda. Mereka akan bertingkah laku seperti ketakutan yang berlebih atau seolah-olah ada ancaman besar yang menghantuinya. Orang-orang yang tidak merasa aman akan mencari cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Contohnya yaitu seseorang yang sudah merasa cukup mendapatkan kasih sayang dari banyak pihak, maka dia tidak akan mudah hancur jika penolakan terjadi kepadanya. Keempat, esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Selanjutnya adalah pemenuhan akan harga diri atau penghargaan seperti ketenaran, status, reputasi, perhatian, dan sebagainya. Seseorang akan senang jika dihargai oleh orang lain dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Contohnya, kita memberitahu kepada seorang anak bahwa bila dia mendapatkan peringkat 1, maka dia akan diberikan hadiah, yaitu sebuah sepatu. Yang kelima, actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Contohnya, ada seseorang yang bercita-cita menjadi seorang guru dan dia berhasil mencapai cita-cita tersebut. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi seorang guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi untuk dalam mengajarnya. Ketiga, soal yang ketiga itu, mengapa manusia harus tumbuh dan berkembang dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunannya? Karena semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan juga merupakan suatu proses yang berjalan sejajar dan berdampingan, yang mana pertumbuhan diikuti oleh proses perkembangan yang merupakan proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Dengan tumbuh dan berkembangnya, maka manusia akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melestarikan keturunannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia
pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia kepada kedewasaan. Setelah dewasa, di mana titik setelah dewasa manusia dapat menghasilkan keturunan sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Adapun soal keempat, uraikan proses pembentukan perilaku menurut Albert Bandura. Pertama, perilaku terbentuk karena kebiasaan. Kedua, perilaku terbentuk karena pengertian. Dan yang ketiga, perilaku terbentuk karena model. Soal kelima, jelaskan hubungan antara sensasi dan persepsi, disertai contoh. Hubungannya yaitu sensasi merupakan stimulus yang dirasakan oleh manusia melalui alat indera yang kemudian diteruskan ke otak dan menimbulkan persepsi. Contohnya yaitu bencana alam yang terjadi di Palu. Semua warga memiliki sensasi yang sama yaitu bencana alam, tetapi persepsi yang ada pada setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang merasa sedih terhadap bencana yang dialami, bahkan depresi dan trauma, dan ada pun yang pasrah dan sabar terhadap bencana yang dialaminya. Itulah tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.